Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106444012 dari PGSD 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Sejarah Pancasila pada masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah ada dua, yaitu kolonialisasi Portugis dan Spanyol dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang pertama, kolonialisasi Portugis dan Spanyol. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah Asia. Pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa mendorong Portugis akhirnya melakukan kerjasama dengan beberapa penguasa lokal Indonesia. Kedatangan Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadikan presiden buruk bagi koloni Portugis. Politik monopoli rempah-rempah di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Portugis mengalahkan Spanyol tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan membawa dampak kepada pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Belanda untuk mencari dan berlayar ke Indonesia. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 55. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda pada tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal untuk kolonialisme imperialisme di Indonesia, terkhusus untuk menguasai rempah-rempah. Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang dengan tujuan agar menerapkan dunia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki kewenangan penuh untuk memiliki satuan militer, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, monopoli dagang, dan mencetak uang sendiri. Dampak negatifnya yaitu Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan yang menerapkan praktek monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Ini menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 55. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung adalah 1. Nilai religi. Keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak karena adanya pengaruh agama baru dari masyarakat Eropa, yaitu agama Katolik dan agama Protestan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia mampu mengawinkan agama baru sesuai dengan nilai budaya bangsa tanpa mengurangi makna dan hakikat agama itu sendiri. Bukti fisik yang menunjukkan adanya akulturasi sosial dalam penyebaran agama baru ini adalah banyaknya bangunan gereja bercorak Katolik dan Protestan di Indonesia. Wilayah Sumatera, Indonesia bagian timur, dan Jawa Tengah menjadi pusat penyebaran agama Kristen ini. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 56. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Penerapan sistem tanam paksa tahun 1830 hingga 1870 untuk meningkatkan ekonomi dan liberasi ekonomi tahun 1870 mendorong adanya proses eksplorasi dan eksploitasi luas di wilayah Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Hal tersebut menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 57. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan.
Patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Perjuangan lokal sebelum abad 20 bersifat kedaerahan, sedangkan perjuangan setelah pengaruh Eropa masuk ke Indonesia berubah pola perjuangan bersifat lebih nasionalis. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 62. Selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kemakmuran Nusantara merangsang kaum kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat yang membutuhkan rempah-rempah mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Setelah keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Abad ke-26, agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Terbukti tidak mampu membendung tekanan Barat memasuki Indonesia. Keemasan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. 1. Kedaulatan negara hilang. 2. Persatuan dihancurkan. 3. Kemakmuran lenyap. 4. Wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Saat itulah memudahkan kaum kolonialisme dan imperialisme menjejakkan kakinya di Indonesia Nusantara. Selanjutnya ada perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan secara fisik melawan pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-27 dan 28, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung Mataram tahun 1645, Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa Banten 1650, Hasanuddin Makassar 1660, Iskandar Muda Aceh 1635, Untung Suropati dan Trunojoyo Jawa Timur 1670, serta Ibnu Iskandar Minangkabau 1680, dan lain-lain. Pada abad ke-19, perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC Belanda yang dipimpin oleh 1. Patimura yaitu tahun 1817, 2. Imam Bonjol di Minangkabau tahun 1822 hingga 1837, 3. Pangeran Diponegoro di Mataram tahun 1825 hingga 1830, 4. Badarudin di Palembang tahun 1817, 5. Pangeran Antasari di Kalimantan tahun 1860, 6. Jelantik di Bali tahun 1850, 7. Anak Agung Made di Lombok tahun 1895, 8. Tuku Umar, 9. Tuku Cik Ditiro, 10. Cut Nyak Dien di Aceh tahun 1873 hingga 1904, 11. Singamangaraja di Batak tahun 1900. Selanjutnya ada perjuangan lokal. Pemberontakan masyarakat Maluku, Ternate Tidore, melawan kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda. Perlawanan lokal terhadap pemerintahan kolonial Belanda terbagi dalam dua pola perlawanan, yaitu masa abad ke-16 sampai masa abad ke-17, dan pada masa perjuangan abad ke-18 sampai masa abad ke-19. Beberapa peperangan lokal abad ke-16 seperti perlawanan Pangeran Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan I Gusti Ketut Jelantik, Pangeran Trunojoyo, Sultan Ageng Tirtayasa, dan beberapa pahlawan lainnya tidak berhasil dalam menyatukan perlawanan bangsa
karena kalah dengan strategi David et Imperanya Belanda. Hal ini juga terjadi pada perlawanan lokal pada abad ke-18 seperti perlawanan Tuanku Imam Bonjol, perjuangan Perang Aceh, Perang Diponegoro, dan beberapa perlawanan lainnya. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 57. Nilai-nilai yang terdapat adalah nilai keadilan, perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari penguasa asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 60. Kebebasan sebagai keniscayaan bagi negeri-negeri terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi secara terbebas dari kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 62. Faktor yang membuat pergerakan nasional ini kemudian lebih radikal adalah karena posisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan diberi nilai tinggi dari kesejahteraan. Adanya etisme politik yang dimulai dengan politik kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan justru adanya berita-berita tentang kemerosotan kehidupan rakyat. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 63. Selama periode tahun 1900 hingga 1925, banyak kemajuan serta perubahan dan bangunan-bangunan besar telah dijalankan. Kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Di antaranya ialah desentralisasi, perubahan pemerintahan, perbaikan kesejahteraan rakyat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, dan lain sebagainya. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58 hingga 59. Selanjutnya beralih pada masa pergerakan nasional Indonesia. Van de Venter mencanangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 64. Selanjutnya, bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial. Yang pertama, pendidikan kolonial, kedua, perguruan kebangsaan, dan yang ketiga, pendidikan perguruan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan kolonial, penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial. Dalam bidang pengajaran terjadi perkembangan pesat khusus untuk kalangan tertentu saja. Pada akhir abad ke-19 terdapat 721 sekolah rendah dan 1.301 orang murid dan 131.000 orang murid. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 58 hingga 59. Anak-anak Bumi Putra mengikuti sekolah-sekolah yang terbagi menurut kelas-kelas sosial seperti 1. Bagi anak pribumi golongan bawah, 2. Bagi anak pribumi kalangan menengah, dan 3. Khusus bagi anak-anak Bumi Putra kalangan atas. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 65. Kemudian yang kedua ada perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan merupakan perguruan kebangsaan yang didirikan oleh intelektual muda. Digunakan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat,
perekonomian, maupun keturunan. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 66. Perguruan-perguruannya antara lain: 1. Perguruan Taman Siswa. Sekolah ini didirikan oleh Suwardi Surya Ningrat di Yogyakarta. Yang kedua, Perguruan Kayu Tanam atau INS. Sekolah ini didirikan Muhammad Syafi'i tahun 1926 di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perguruan Kesatrian. Sekolah ini didirikan oleh Daus Dekker pada tahun 1924. Dan yang terakhir ada Perguruan Rakyat. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 66. Kemudian yang ketiga ada pendidikan perguruan Islam. Pendidikan ini ada 3, yaitu Muhammadiyah, Pesantren Persatuan Islam atau PERSIS, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Manifestasi nasionalisme atau kesadaran nasional. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam wujud persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, perbedaan atau keistimewaan suatu identitas bangsa, dan perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh atau harga diri. Soekarno, 1976 halaman 5. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 60. Kemudian, nilai-nilai masa pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, nilai religi. Kedua, nilai kemanusiaan. Ketiga, nilai persatuan. Keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Dan yang kelima, nilai keadilan. Yang pertama, nilai religi. Keragaman agama dan ritual keagamaan yang berkembang dalam masyarakat mulai dikondisikan untuk memahami permasalahan kebangsaan. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsepsi jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 70. Perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui suatu gerakan patriotisme modern nasionalis juga mengembangkan peranan wanita sebagai pejuang modern. Keragaman budaya sudah pernah diuraikan dalam tulisan Pujangga Besar Majapahit. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 70. Buku Empu Tantular tentang keanekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Mangroa, yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 70. Masuknya pengaruh asing sejak awal Masehi ditandai dengan adanya interaksi budaya yang merupakan pengaruh dari negara India, Cina, dan Arab. Hal tersebut mendorong bangsa Indonesia menjadi dikenal luas, sebagaimana negara Indonesia merupakan produsen atau penghasil rempah-rempah terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia. Sisi positif hal ini dapat menjadikan negara Indonesia dilirik oleh bangsa Eropa. Sisi negatifnya justru mendatangkan kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi SDA serta SDM di Indonesia secara besar-besaran.
Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 55. Setelah masuknya Islam di Indonesia dan berakhirnya kejayaan Majapahit, masuklah bangsa Barat ke Indonesia seperti Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda pada abad ke-26 tahun 1596 melalui Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Alasan Belanda mendatangi negeri penghasil rempah-rempah adalah karena Belanda dilarang untuk memasuki pelabuhan Lisboa oleh negara Portugis pada saat itu. Sejak saat itu, Belanda sudah cukup berhasil dalam menguasai Indonesia, kemudian mengembangkan diri dengan membangun suatu kongsi perdagangan, yaitu VOC. Menurut Setijo Panji 2009 tahun 2009 halaman 33 hingga 34. Selanjutnya ada kolonialisme bangsa Portugis. Posisi Portugis yang menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang pusat rempah-rempah Asia. Pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa mendorong Portugis akhirnya melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa penguasa lokal di Indonesia. Kondisi mendorong bahwa Portugis mulai mengembangkan ekspansinya ke wilayah Maluku sebagai pusat perkebunan rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkeh. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 54 hingga 55. Kemudian ada kolonialisasi bangsa Spanyol. Kedatangan Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadi presiden buruk bagi koloni Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Spanyol berdagang dengan masyarakat Maluku sejak 1521 hingga 1534 melalui Perjanjian Saragossa. Akhirnya Spanyol melanjutkan kolonialisasinya di Filipina. Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu, dan hal itu membawa dampak pada perdagangan bangsa Eropa yang lainnya. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Selanjutnya ada kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal kolonialisme imperialisme di Indonesia. Belanda membentuk VOC tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia dengan kewenangan penuh untuk memiliki 1. Satuan militer, 2. Mencetak uang sendiri, 3. Mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, 4. Monopoli perdagangan, dan 5. Mencetak mata uang sendiri. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 55. Selama periode tahun 1900 hingga 1925, banyak kemajuan serta perubahan dan bangunan-bangunan besar dijalankan. Semuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Di antaranya, program desentralisasi, perubahan pemerintahan, perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, pembangunan irigasi, dan lalu lintas. Tanggal 9 Maret 1942, Panglima Tentara Belanda di Hindia, Belanda, Letnan Jenderal Ter Porteng di samping Gubernur Jenderal Garda Starkenborg, Stadsworth, menandatangani penyerahan tidak bersyarat atau kapitulasi di Kalijati, Subang
pada Panglima Bala Tentara Jepang ke-16, yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak itu dan selama 3,5 tahun Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang, bala tentara Nippon. Jepang segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang merugikan bangsa Indonesia. Peraturan itu antara lain satu, Undang-Undang Nomor 3 berisi ketentuan yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. 2. Undang-Undang Nomor 4 yang berisi larangan pengibaran sang merah putih dan penyanyian lagu Indonesia Raya. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 58 hingga 65. Selanjutnya, perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan. Bangsa Eropa atau Barat yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Prancis, dan Inggris. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Perlawanan lokal yang terbagi dalam dua pola perlawanan, yaitu pada masa abad ke-16 sampai ke-17 dan masa perjuangan abad ke-18 sampai ke-19. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan cara perjuangan melawan penjajahan Barat atau asing. Menurut Tim Pendidikan Pancasila UNESA, tahun 2019 halaman 57 hingga 59. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain adalah satu, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. 2. Nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. 3. Nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. 4. Nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Menurut Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA, tahun 2014 halaman 60 sampai 63. Kesimpulannya, dari dua literatur yang saya baca, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia justru membuat rakyat Indonesia menjadi jajahan dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan di berbagai daerah dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai kejuangan di masyarakat. Ini adalah daftar pustaka yang tercantum dalam PPT. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.